Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan sejarah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Banten. Dan berikut anggota kami Aditya Dwi Arkananta, Muhammad Aftan Talifi, Muhammad Ghazlan Ehsan Zaki, Dara Nafisah, dan Kayana Selvina. Yang pertama ada sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan yang didirikan pada abad ke-16 ini berpusat di sekitar Teluk Banten yang sangat strategis dalam mendukung kehidupan perekonomian kerajaan. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten, Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525 M. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Yang kedua ada masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Banten. Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dalam kurung 1631-1692. Banten bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi pelabuhan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termasyhur. Kerajaan Islam Banten benar-benar runtuh setelah dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813, yaitu ketika Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin. Raffles adalah pemimpin penjajahan Inggris di Jawa setelah mendapat peralihan kekuasaan dari Belanda yang dipimpin oleh Daendels. Yang ketiga ada kondisi politik dan kondisi ekonomi Kerajaan Banten. Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 hingga 1570. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Dalam kehidupan perekonomian, Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan. Hal-hal yang menyebabkan Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan yaitu kedudukan Kerajaan Banten sangat strategi yaitu di tepi Selat Sunda dan Banten memiliki bahan ekspor penting yaitu lada sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat. Yang keempat, ada raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Banten. 1. Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin. 2. Maulana Yusuf atau Pangeran Pasareyan. 3. Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana. 4. Pangeran Ratu. 5. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad. 6. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah. 7. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Kahar. 8. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya. 9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. 10. Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin. 11. Ratu Syarifah Fatimah. 12. Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. 2. Keraton Surosowan. 3. Keraton Kaibon. 4. Danau Tasikardi. 5. Vihara Avalokitesvara. 6. Benteng Spellwich. 7. Meriam Ki Amuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.